Haleluya Bapak Ibu Saudara, terpujilah nama Tuhan. Pada hari ini kita masih boleh merayakan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita dimanapun boleh berada, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan ucapan syukur kita, pujian kita yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Sebab Dia baik, haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan. Saudara, saya undang kita boleh kembali duduk. Mari kita mau persiapkan hati kita. Kita mau menerima perjamuan dari Tuhan. Sebab sungguh indah Tuhan, pengorbanan yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih karena kami berharga di mata-Mu ya Allah. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, kemanakah aku dapat pergi?
tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Dengan akaanku akan pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat kami Tuhan, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Kau sungguh mulia Tuhan dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh
mengerti sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh benar Tuhan, terlalu indah yang Tuhan buat dalam hidup kami ya Allah. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh belajar mengucap syukur Tuhan apapun keadaan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan penyertaan-Mu ada buat setiap kami ya Allah. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Mari Tuhan pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya hati kami, iman kami Tuhan boleh terus dikuatkan Tuhan. Kami boleh tetap percaya bahwa Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Allah kami yang luar biasa. Kami segenap anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dengan ucapan syukur, dengan semangat yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama katakan amin. Shalom, salam damai sejahtera saudara-saudari yang terkasih di gereja GKB Antioquia Tebing Tinggi. Senang sekali saya masih diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di hari Minggu yang penuh sukacita. Saya percaya Tuhan mengasihi Anda, saya percaya Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang hidup masih menyertai Anda sekalian sampai hari ini. Kita harus bersyukur saudara-saudari, kita boleh ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada setiap jemaat pelayan yang sudah berusaha menghubungi saya melalui message, WhatsApp, Facebook, ya, menyampaikan ucapan turut berduka cita karena hari Jumat lalu mama mertua saya sudah berpulang ke rumah Bapak. Dan ya ini adalah saat-saat yang tidak mudah untuk saya dan keluarga. Tapi inilah yang luar biasa dari iman kekristenan kita. Kita percaya bahwa kematian ya di dalam iman kita itu bukanlah perpisahan selamanya. Itu hanya perpisahan sementara dan kita akan berjumpa kembali satu hari nanti. Ya, di kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Oleh sebab itu, mari kita belajar lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan. Kita belajar lebih dalam lagi mengenai iman kekristenan kita. Dan hari ini saya mau bawakan firman Tuhan mengenai betapa pentingnya untuk kita mencintai, ya, menyayangi, mengasihi, menggemari firman Tuhan. Dan saya tahu firman Tuhan itu sering sekali suatu dilema buat kita kita sukai, karena memang ada bagian tertentu yang bisa kita nikmati, ada bagian tertentu yang bisa membuat kita ayat ini
wah ini ayat emas ini ayat yang saya senangi. Tapi juga ada bagian-bagian tertentu ya yang isinya itu seperti perintah, yang isinya itu seperti larangan. Dan aduh, hidup ini udah cukup susah, kenapa masih harus ada begitu banyak aturan-aturan. Nah, saya ingin membagikan firman Tuhan pagi hari ini ya, mengajak Anda ya, ayo mari kita gemari, mari kita cintai firman Tuhan ini. Dan saya akan mulai dengan sebuah cerita di tahun 1914 ya, 1914 ada seorang pelayar yang bernama Ernest Shackleton. Ya, Ernest Shackleton ini adalah seorang petualang. Ya, dia berasal dari Inggris dan suatu ketika dia bersama sekelompok tim petualang lainnya ingin ya mencoba untuk menyeberangi Antartika ya, dari satu sisi ke sisi yang lain. Ya, itu di kutub selatan. Nah, waktu mereka dalam perjalanan ya, terjadilah suatu musibah ya, di mana kapal mereka yang namanya Endurance ya itu terjepit ya, stuck di es, bongkahan es batu, tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, akhirnya pelan-pelan kapal tersebut pun tenggelam ya. Nah, itu daerahnya katanya sekitar Pulau Elephant ya, Pulau Gajah, saya nggak tahu di mana itu. Nah, jadi Anda bayangkan itu dingin ya, makanan tidak ada, terbatas, dan mereka harus hidup menghidupi seluruh isi kapal. Nah, akhirnya mereka berusaha mencari pertolongan. Nah, Shackleton ini ya bersama 5 orang lainnya ya, mereka membawa kapal perahu kecil. Ya, ini adalah kapal perahu yang sebenarnya disediakan untuk keselamatan. Kalau misalnya sesuatu terjadi, mereka bisa pakai kapal itu ya, perahu kecil itu. Nah, dan perahu kecil ini tidak didesain untuk mengarungi samudera luas, ya itu hanya untuk sementara. Nah, tapi karena nggak ada pilihan lain, mereka memakai perahu kecil itu ya untuk ya mencari pertolongan. Bayangkan, selama 15 harinya mereka harus melewati samudera, melewati badai, melewati cuaca badai, ya angin, gelombang yang begitu luar biasa, untuk bisa tiba di daratan ya, di mana mereka bisa mendapatkan pertolongan. Dan akhirnya tibalah mereka ya di suatu tempat dengan selamat. Nah, oleh singkat cerita, setelah mereka tiba di daratan tersebut, mereka berhasil mendapatkan pertolongan untuk kembali menolongi sisa, ya menyelamatkan sisa-sisa tim yang masih terdampar di Pulau Gajah tersebut. Nah, saudara, yang menjadi pahlawan dari cerita ini adalah Ernest Shackleton ini. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Ernest Shackleton ini membawa seorang kapiten kapal. Ya, kapiten kapal ini adalah nahkoda kapal dari kapal Endurance tadi ya. Dan kapiten inilah yang membawa sebuah kompas ya, ada kalau kompas ya untuk menentukan arah, dan satu alat namanya sextant. Itu adalah semacam teropong navigasi ya. Dan kapiten ini yang sebenarnya berjasa membawa Ernest Shackleton dan 4 orang lainnya, jadi bersama kapiten ini, jadi totalnya itu ada 6 orang, untuk bisa tiba dengan selamat dengan perahu kecil menghadapi badai, menghadapi gelombang, tiba di daratan tersebut. Nah, inilah cerita hidup kita. Seringkali kita ini seperti Ernest Shackleton ini, kita ini petualang. Dan kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan gelombang. Kita berusaha menemukan, mencapai titik garis akhir kehidupan kita, panggilan hidup kita. Kita berusaha mencapai kesuksesan, keberhasilan, dan kita seringkali hilang arah. Dan seringkali kita dihadapi dengan badai, gelombang, masalah yang begitu besar seperti yang kita alami saat ini. Mungkin badai itu adalah namanya coronavirus. Mungkin badai itu adalah badai keuangan, mungkin kesehatan, mungkin persoalan dan lain sebagainya yang membuat Anda merasa stuck ya, terhimpit, tidak bisa kemana-mana. Dan kita lupa bahwa kita sebenarnya punya seorang kapiten ya, seorang nahkoda kapal ya, yang mempunyai semua peralatan-peralatan yang diperlukan untuk bisa membawa kita dengan selamat tiba sampai ke tujuan. Nah, hari ini saya mau kita ingat bahwa kapiten tersebut, nahkoda kapal tersebut adalah Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus bangkit dan dia naik ke surga, dan Roh Kudus datang ke dunia, datang ke dalam hidup kita ya, menjadi nahkoda kapal kita sebenarnya, menjadi penuntun kita. Dan kompas
peralatan yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menuntun kita itu adalah apa? Adalah firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk mencintai firman Tuhan. Dan saya tidak berbicara mengenai mendengarkan khotbah. Beda antara ya firman Tuhan ini ya dan khotbah. Ya, banyak khotbah yang menggelitik telinga kita, khotbah yang lucu, khotbah yang banyak dengan berapi-api, semuanya itu luar biasa. Ya, tapi yang saya maksudkan hari ini, pagi hari ini adalah kita mencintai firman Tuhan ini, saudara. Ya, perintah Tuhan, hukumnya Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan bernama Amy Carmichael, dia berkata gini, jangan pernah membiarkan buku-buku atau khotbah-khotbah yang baik, yang luar biasa mengambil alih posisi Alkitab dalam hidup kita. Ya, minumlah langsung dari sumurnya. Ya, minumlah langsung dari sumber mata airnya. Jangan dari aliran sungai yang mengalir dari sumber mata air tersebut. Anda ngerti ya maksudnya? Jadi luar biasa kalau Anda suka dengan khotbah, puji Tuhan. Ya, tapi khotbah-khotbah tersebut, buku-buku yang kita baca itu semua hanya aliran sungai kecil dari mata air, dari sumber mata air yang terpenting dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Dan hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dari buku Mazmur 119 ayat 47 sampai 48. Mazmur 119 ayat 47 sampai 48. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ya, jadi saudara, kita bisa lihat luar biasa. Di sini katakan aku hendak. Ya, hendak itu artinya apa? Itu berarti suatu keinginan yang belum terselesaikan tapi terus berkelanjutan. Itu namanya hendak. Aku hendak mencintai, aku hendak bergemar. Nah, saudara, kenapa ini penting buat kita sadari? Yang kita harus tahu bahwa ini berbicara mengenai suatu keputusan. Adalah keputusan pribadi Anda dan saya untuk menggemari, untuk mencintai, untuk merindukan firman Tuhan. Jadi harus ada kerinduan. Tanpa kerinduan itu tidak mungkin kita mencintai firman Tuhan. Anda ngerti ya? Dan juga ini katakan bahwa ya kalau katakan aku hendak, ya itu adalah sebuah keputusan. Dan keputusan itu artinya apa? Ada proses pemikiran yang berjalan. Ya, ada logikanya. Kenapa aku mencintai firman Tuhan? Kenapa aku hendak menggemari firman Tuhan? Ya, tentu ada alasannya. Nah, kita harus akui bahwa kita ini adalah makhluk egois. Ya, kita ini mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, dan kita sulit untuk kita menggemari atau menyukai sesuatu yang tidak kita pandang baik atau sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Saya ulangi. Sulit buat kita mencintai atau menggemari sesuatu yang tidak kelihatan baik di mata kita, ya, atau sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu, nah ini yang luar biasa, Tuhan tahu betapa egoisnya kita. Makanya di Mazmur 119 ayat 103 dikatakan gini, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, jadi bagi mulutku, ya, lebih daripada madu bagi mulutku. Ya, manis, janji Tuhan itu manis, lebih daripada madu. Nah, saudara, saya mau tanyakan Anda, di manakah atau kapankah suatu kemanisan itu sangat kita hargai? Kemanisan itu sangat kita nikmati. Saudara, saya tuliskan di sini, kemanisan itu paling dihargai, paling dinikmati waktu kita sedang mengalami kepahitan. Sekali lagi saya katakan ya, kemanisan itu paling dinikmati waktu kita mengalami kepahitan. Dan kapan ya hidup kita itu pahit? Ya, kapan hidup kita itu merasakan paling pahit? Nah, saya katakan di sini, kepahitan itu, hidup itu paling mengalami kepahitan waktu kita paling tertekan, waktu kita paling mengalami banyak masalah, waktu kita mengalami banyak pergumulan, kesusahan. Di situ sering sekali kita merasa pahit. Ya, saudara, jujur saya katakan, beberapa minggu terakhir ini cukup berat buat saya dan keluarga, karena kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bagaimana mama mertua kita menderita kesakitan. Sakitnya itu luar biasa. Ya, kanker itu benar-benar menyiksa, saudara. Ya, jadi dan setiap 5 menit ya mama mertua saya itu harus mengeluh kesakitan. Nah, dan saudara, jujur kalau kita nggak hati-hati, saya dan istri kita bisa mengalami kepahitan. Nah, dan di dalam detik-detik, titik-titik hampir kita kepahitan,
kita mencari kemanisan itu, dan kemanisan itu kita temukan di mana? Di dalam firman Tuhan. Nah makanya saudara kalau Anda baca ya, kembali lagi ke Mazmur 119, dan kan kita baca dari 47-48, aku hendak bergemar, aku hendak mencintai ya. Tapi alasannya itu gimana? Di 49 sampai 50 ya, dikatakan gini, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Sekali lagi ya, ingatlah firman yang kau katakan, karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam kesengsaraanku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Tidak heran makanya pemazmurku berkata, firman Tuhan itu ya manis, lebih manis dari madu. Ya bahkan di ayat yang lain kalau Anda baca, dikatakan lebih berharga dari emas, lebih berharga dari perak. Ya, itu di ayat 127 dan ayat 72. Nah, kenapa? Kita lihat dari dua ayat ini 49 sampai 50 ini berbicara mengenai firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan itu lebih manis? Sangat simpel. Yang pertama apa? Karena firman Tuhan itu yang memberikan kita pengharapan, dan firman Tuhan kita itu memberikan kita penghiburan, terutama di saat kita mengalami sengsara, terutama di saat kita mengalami tekanan, terutama di saat kita mengalami persoalan, di saat kita kebingungan harus melangkah kemana, di saat kita berada dalam dihimpit oleh tekanan yang luar biasa. Firman Tuhan itu memberikan pengharapan, firman Tuhan memberikan penghiburan, saudara. Amin. Nah, saudara, katakan di sini ya, kapan dalam hidup kita ya, apa yang kita butuhkan lebih dari segala-galanya di hari-hari ini, saudara? Ya, mungkin kita butuh uang, kita butuh teman, kita butuh hiburan ya, tapi saya percaya semua manusia di seluruh pelosok dunia saat ini yang paling kita butuhkan itu adalah apa? Penghiburan dan pengharapan. Karena apa? Kita di Amerika ini, saudara, sulit buat kita melihat ada harapan, karena tiap hari yang kita lihat itu adalah kabar buruk. Lepas ribuan orang meninggal karena coronavirus, obat belum ditemukan, politik tidak tahu jalan keluarnya apa, tidak ada pengharapan, tidak ada penghiburan. Nah, firman Tuhan menyediakan itu. Jadi hanya dalam firman Tuhan, bukan TikTok, saudara. Ya, bukan Facebook, bukan drama Korea. Ya, bukan Anda kalau lihat di TikTok atau Facebook lagi ngetren itu apa? Pass the brush challenge atau quarantine pillow. Ya, pakai bantal di foto terus. Jangan salah, saudara. Semuanya itu memang bisa menghibur. Ya, semuanya itu membantu kita menghabiskan waktu. Dan mungkin berbuat baik untuk hati kita 1-2 hari. Paling lama bertahan berapa hari. Tapi saudara, apakah yang semua kita lakukan itu bisa membuat dampak dalam jiwa kita, ya, dalam roh kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk jangka panjang? Tidak ada kecuali firman Tuhan. Nah, jadi saudara, saya ingin memberikan lebih banyak alasan kenapa firman Tuhan itu lebih manis dari madu, kenapa firman Tuhan itu lebih berharga dari emas, kenapa ya firman Tuhan itu harus kita cintai, harus kita gemari. Jadi yang pertama, Pak, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan. Dan yang kedua, saya akan lanjutkan ya, firman Tuhan itu memberikan kita pengertian akan siapa Tuhan kita, akan apa yang Tuhan sudah lakukan dan akan kerjakan dalam hidup kita. Ya, saudara, kalau Anda baca di Mazmur 119 ini Mazmur yang paling panjang, saudara. Ya, dikatakan bahwa ya kesengsaraan itu, kesusahan itu adalah baik untuk kita. Kalau Anda baca di ayat 67, 68, ya, mungkin mulai dari 71, agak mundur. Jadi 119 dan 71 dikatakan bahwa aku tertindas itu baik. Ya, bahwa aku sengsara itu baik. Bahwa aku mengalami masalah itu baik bagiku. Loh, kok bisa? Dikatakan supaya aku belajar ketetapan supaya aku belajar firman Tuhan. Loh, kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Dan kita mundur sedikit lagi ke ayat 67 dan 68. Katakan apa? Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Engkau baik dan engkau berbuat baik. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Jadi kita bisa lihat di sini, saudara. Jadi pertama, ya, Mazmur ini berkata apa? Kita mengalami persoalan itu baik.
Nah ini bertentangan sama dunia. Kalau dunia bilang kalau kita mengalami masalah itu buruk, tapi firman Tuhan berkata adalah baik bagi Anda dan saya untuk mengalami tekanan, untuk mengalami masalah. Dan katakan apa? Kenapa baik? Karena kita jadi belajar firman Tuhan. Kenapa kita belajar firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu mengajarkan siapa Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Dan firman Tuhan itu mengajarkan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan itu berbuat baik. Dan kita tidak akan benar-benar bisa mengerti, mengenal Tuhan secara keseluruhan kalau kita tidak belajar firman-Nya. Saya tuliskan di sini, kita tidak akan pernah tahu ya seberapa besar kasih Tuhan kalau kita tidak tahu seberapa dalam firman Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu seberapa luar biasa janji-janji Tuhan kalau kita tidak pelajari dan kita renungkan hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Amin saudara. Kemudian yang ketiga saudara, firman Tuhan itu memberikan kita tuntunan bagaimana berjalan di jalan yang benar, yang memberikan kita bimbingan, membimbing kita, menuntun kita. Ya, ayat yang ke-105 dikatakan apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, ya murni, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah kemudian ayat yang berikutnya dikatakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, ya dan terang bagi jalanku. Jadi ini keuntungan yang ketiga. Kita itu dituntun, kita itu dibimbing oleh firman Tuhan. Dan yang keempat, ya firman Tuhan itu memberikan kita hikmat. Kalau Anda baca ayat ke-98 ya sampai ke 100 saudara, ini kata firman Tuhan, perintah-Mu itu membuat aku lebih bijaksana, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, ya aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu, sebab aku memegang firman-Mu. Dan yang terakhir, yang kelima saudara, ya kenapa firman Tuhan itu lebih manis dari madu, kenapa firman Tuhan itu lebih berharga dari emas, kenapa kita harus menggemari firman Tuhan, ya katakan tadi kalau kita balik ke Mazmur 119 ayat ke 50, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu, bahwa firman-Mu menghidupkan aku. Mazmur 71 ayat 20 ini katakan lagi bahwa Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Luar biasa, katakan Tuhan yang mungkin mengizinkan, membuat kita mengalami kesusahan, tetapi Dia juga yang menghidupkan kita kembali, ya dari samudera raya Engkau menaikkan aku kembali, Engkau menambahkan kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Ini adalah janji Tuhan. Nah, saya akan akhiri dengan langkah-langkah praktikal bagaimana kita bisa menggemari, bagaimana kita mencintai firman Tuhan. Ya saudara, kita butuh namanya makanya Roh Kudus. Jadi kita jangan lupa ada kapiten dan ada kompas. Jadi firman Tuhan ini seperti kompas saudara. Ya, nah, dan kapitennya itu siapa? Itu adalah Roh Kudus yang berdiam dalam hidup Anda dan saya. Anda baca Yohanes 14 sampai 16, Anda baca Yohanes 6 ayat 63, ini firman Tuhan ya. Katakan Yohanes 6 ayat 63. Ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Ya, firman-firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Yang kita butuh Roh Kudus. Nah, langkah praktis yang harus kita lakukan itu apa? Ya, dalam mencintai, menggemari firman Tuhan. Kita balik lagi ke Mazmur 119 tadi saudara. Ya, kalau Anda baca Mazmur 19, nah saya akan khotbahkan dari 33 ayat 33 sampai ya 33 sampai 40. Yang pertama katakan ini apa? Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai pada akhir. Yang pertama saudara apa? Kita minta Tuhan untuk mengajarkan kita, untuk memperlihatkan pada kita. Jadi saudara, untuk kita menggemari, mencintai firman Tuhan, kita harus punya hati yang mau belajar, hati yang mau diajar, dan hati yang mau mempraktekkan firman Tuhan. Nah kemudian apa lagi saudara? Ya, katakan apa? Buatlah aku mengerti. Kita butuh pengertian dari Tuhan. Ya, bukan pengertian kita, tapi pengertian dari Tuhan. Lalu ayat ke-35, biarlah aku hidup, biarlah aku berjalan menurut petunjuk-Mu. Ya, apa? Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh Tuhan menuntun kita, ya membimbing kita sejalan dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi gini, tuntunan Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang pernah berkata, oh Roh Kudus
yang nyuruh saya lakukan ini, Roh Kudus yang berfirman begini dan begitu. Kalau itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, itu bukan Roh Kudus, tapi itu adalah roh setan. Ya, itu bukan roh Tuhan, tapi roh hantu, saudara. Ya, harus sejalan dengan firman Tuhan. Lalu ayat ke-37 apa? 36, condongkanlah hatiku. Punya peringatan dan jangan pada laba. Nah, saudara, kita harus minta Tuhan arahkan hati kita untuk mencintai firman Tuhan. Karena hati kita mencintai hal-hal yang tidak berbau Tuhan, hal-hal yang bukan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk mencondongkan ya hati kita pada Tuhan. Nah, kemudian apa? Ya, lalukanlah mataku, arahkanlah mataku ya daripada melihat hal-hal yang hampa. Ini doa kita. Sekali-kali makanya kita harus bertanya pada diri kita, apakah hal-hal hampa yang kita lihat itu membuat kita tambah jauh dari Tuhan, membuat kita tidak rindu baca firman Tuhan. Saudara, agak beda antara yang menonton film Korea untuk hiburan atau terikat dengan film Korea. Ya, kalau hanya sebagai hiburan artinya apa? Itu tidak akan membuat kita tidak sempat baca firman Tuhan. Ya, itu tidak akan membuat kita tidak mencintai firman Tuhan. Itu hanya hiburan. Ya, tapi kalau kita udah terikat, ya akhirnya apa? Kita jadi tidak punya waktu, tidak punya kerinduan sama Tuhan. Itu namanya keterikatan. Ya, kemudian apa? Teguhkanlah pada hambamu janjimu, lalukanlah celakaku. Ya, sesungguhnya aku rindu kepada cita-citamu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Haleluya, saudara. Ya, ini adalah doa buat setiap dari kita. Saya akan akhiri dengan sebuah perkataan dari seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon. Ya, ini katanya, penghiburan dan kenyamanan adalah sesuatu yang diinginkan di setiap waktu. Namun kedua hal tersebut ya, penghiburan dan kenyamanan, di saat kesusahan adalah seperti terang di tengah kegelapan. Sebagian orang tidak dapat menemukan penghiburan dan kenyamanan di tengah-tengah permasalahan. Namun tidaklah demikian dengan orang-orang percaya, sebab juru selamat mereka, Yesus, pernah berjanji pada mereka, yaitu di Yohanes 16 ya, dengan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ada yang memiliki kenyamanan dan tidak mengalami kesusahan. Ada yang menghadapi masalah namun tidak menemukan penghiburan. Namun orang-orang percaya akan selalu menemukan penghiburan dan ketenangan di dalam badai kehidupan yang mereka hadapi. Haleluya. Nah, yang luar biasa adalah di dalam janjinya Yesus, ia sedang berbicara mengenai Roh Kudus ya. Konteksnya itu Yohanes 14, 15, 16. Itu lagi ngomongin mengenai Roh Kudus. Dan saat ini ada Roh Kudus di dalam hati Anda, dalam hati saya, kalau kita memang adalah orang-orang percaya. Nah, Roh Kudus itu tidak hanya memberikan kekuatan melalui kehadirannya, namun ia juga berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Apakah Anda menemukan kesukaan di dalam firman Tuhan? Apakah Anda menggemari firman Tuhan? Apakah Anda mencintai firman Tuhan? Menemukan firman Tuhan itu lebih manis dari madu, lebih berharga dari emas dan perak. Anda harus memiliki kerinduan itu. Anda harus mencintai firman Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ya, sebab hanya di dalam firman Tuhan yang hidup ada kekuatan. Ya, sesungguhnya ada penghiburan, ada tuntunan Tuhan, ada pengharapan, ada janji-janjinya Tuhan, dan lebih dari segala-galanya hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kehidupan kepada setiap dari kita. Haleluya, mari kita berdoa saudara-saudara yang terkasih. Bapa Surgawi, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, mengucap syukur buat karunia Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidup kami. Bapa, ajar kami, bantu kami Tuhan untuk mencintai firman-Mu lebih dari segala-galanya. Ajar kami untuk bisa menemukan tuntunan, bimbingan, pengajaran, janji-janji-Mu Tuhan, penghiburan, kekuatan, pengharapan, dan bahkan kehidupan melalui firman-Mu. Dan seperti yang saya katakan saudara-saudara yang terkasih, kita tidak akan pernah bisa mengetahui seberapa besar kasih Tuhan kalau kita tidak pernah mengerti betapa dalamnya firman Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, kita mohon ampun, kita selidiki hati kita kalau ada dosa yang belum diselesaikan, kalau ada keterikatan yang membuat kita tidak bisa mencintai Tuhan, yang membuat kita tidak bisa setia sama Tuhan, yang membuat kita tidak bisa menggemari firman Tuhan. Kita mohon ampun sama Tuhan. Karena katakan, Tuhan, aku tidak mampu, tapi anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu yang menyelamatkan aku, yang membebaskan aku dari keterikatanku. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima
dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita makan roti ini sebagai peringatan akan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh bilur dan darahnya kita dipulihkan, disembuhkan. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kemuliaan Tuhan, kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita minum roti anggur ini dengan penuh ucapan syukur. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu. Biarlah pengorbananmu tidak menjadi sia-sia dalam hidupku. Biarlah melalui pengorbananmu, melalui kematianmu dan kebangkitanmu Tuhan, kami boleh berkemenangan atas dosa. Kami boleh berkemenangan dalam hidup ini. Dan kami juga boleh belajar, terus belajar mengasihi, mencintai firman-Mu lebih dari segala-galanya. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, biarlah penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup mereka. Mari anak-anak Tuhan yang dikasihi, kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, ia menyinari engkau dengan wajahnya dan berkasih karunia atas engkau. Ia menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami terima semua berkat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jangan lupa baca firman-Mu, baca firman Tuhan, baca Alkitab-Mu, ya, gemari, cintai firman Tuhan ini. Sebab di dalam firman Tuhan Anda menemukan pengharapan, Anda menemukan penghiburan, hikmat, dan hanya firman Tuhan yang mampu memberikan Anda hidup berkemenangan. Tuhan memberkati.